Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J, kelas F2A, Prodi Pendidikan Ekonomi. Dengan mata kuliah ilmu pengalaman dasar dengan dosen pengampu Ibu Mima Risma. Perkenalkan, nama saya Setio Ardidah Putra. NPM saya 2023 145 00969. Perkenalkan, nama saya Dr. Manuka Putra dengan NPM 2023 11500 991. Kenalkan, nama saya Nisha Zahra dengan NPM 2023 1450 1013. Kami ingin menyampaikan materi tentang konsep ekosistem dan penyusunan unsur-unsur ekosistem. Enjoy this video. Pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Unsur-unsur penyusun ekosistem. Contoh 1, tumbuhan. Tumbuhan merupakan unsur utama penyusun ekosistem yang berperan sebagai produsen yang menghasilkan energi melalui fotosintesis dan menjadi sumber makanan bagi organisme lainnya. Contoh 2, hewan. Hewan juga merupakan bagian penting dari ekosistem, baik sebagai konsumen langsung maupun dalam siklus makanan. Mereka memainkan peran dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem. Contoh 3, mikroorganisme. Mikroorganisme seperti bakteri dan fungsi memiliki peran vital dalam proses dekomposisi materi organik, menghasilkan nutrisi penting bagi tanaman dan organisme lainnya. Interaksi antar komponen ekosistem. Contoh 1, simbiosis adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara organisme di dalam ekosistem. Contoh 2, mutualisme adalah keterkaitan di mana semua pihak saling menguntungkan. Contoh 3, komensalisme adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan tanpa merugikan pihak lainnya. Berbagai bentuk ekosistem. Yang pertama, hutan hujan tropis adalah salah satu bentuk ekosistem yang paling melimpah di planet ini. Terletak di sepanjang garis khatulistiwa, hutan hujan tropis menawarkan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Yang kedua, savana adalah padang rumput yang terbentang luas di benua Afrika, dikenal dengan hewan-hewan besar seperti singa, zebra, dan jerapah. Ekosistem savana menampilkan lanskap yang terbuka dengan pohon-pohon yang tersebar menciptakan keindahan yang serba terbuka. Yang ketiga, lautan koral adalah ekosistem yang fantastis di bawah permukaan lautan, dihuni oleh ikan-ikan warna-warni, kerangka karang yang menakjubkan, serta berbagai spesies biota laut lainnya. Keanekaragaman biota laut dan warna-warni terumbu karang menawarkan pemandangan yang memukau bagi penyelam dan pencinta alam. Aliran energi dalam ekosistem. Yang pertama, proses fotosintesis. Fotoautotrof seperti tumbuhan dan alga memainkan peran penting dalam aliran energi dalam ekosistem. Mereka menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen melalui proses fotosintesis. Yang kedua, rantai makanan. Rantai makanan adalah representasi dari aliran energi dalam ekosistem. Dalam rantai makanan, energi diserap dari satu organisme ke organisme lain melalui konsumsi. Piramida ekologi. Piramida ekologi adalah representasi visual dari aliran energi dalam ekosistem. Piramida ini menunjukkan bahwa energi tersedia paling banyak pada tingkat produsen, namun semakin sedikit saat berpindah ke konsumen tingkat atas. Aliran materi dalam ekosistem. Ekskresi organisme. Organisme dalam ekosistem menghasilkan limbah dalam bentuk ekskresi seperti urin, tinja, dan karbon dioksida. Proses penguraian. Setelah organisme mati, proses penguraian oleh bakteri dan jamur mengubah bahan organik menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tanah dan digunakan oleh tanaman untuk tumbuh. Siklus nutrisi. Nutrisi yang diserap oleh tanaman kemudian akan menjadi bagian dari rantai makanan ketika dimakan oleh hewan herbivora, dan seterusnya ketika hewan pemakan daging memakan hewan herbivora tersebut. Perubahan dalam ekosistem. Yang pertama, ada perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap ekosistem seperti peningkatan suhu dan perubahan pola hujan.
Yang kedua, penyusutan habitat. Perubahan penggunaan tahan dan perburuan liar mengakibatkan penyusutan habitat bagi berbagai jenis organisme. Yang ketiga, spesies invasif. Maksudnya, spesies invasif dapat menggunakan keseimbangan ekosistem asli dan menyebabkan perubahan yang signifikan. Perubahan dalam ekosistem dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti perubahan iklim yang mempengaruhi pola cuaca dan penyusutan habitat akibat aktivitas manusia. Salah satu perubahan yang signifikan adalah masuknya spesies invasif yang dapat mengganggu ekosistem asli. Dampak perubahan ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan ekosistem, tapi juga mempengaruhi keberlangsungan hidup berbagai jenis organisme di dalamnya. Konservasi ekosistem. A. Keanekaragaman hayati. Konservasi ekosistem berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati. Melalui konservasi, habitat-habitat alami dapat dipertahankan untuk mendukung keberlangsungan berbagai spesies tumbuhan dan hewan. B. Keseimbangan lingkungan. Konservasi ekosistem bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. C. Pengelolaan sumber daya alam. Konservasi ekosistem juga berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam. Langkah-langkah konservasi membantu mencegah mengeksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam seperti hutan, air, dan tanah. D. Menghormati kearifan lokal. Upaya konservasi ekosistem juga harus mempertimbangkan pengetahuan dan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Konservasi ekosistem. Konservasi ekosistem merupakan upaya untuk melestarikan dan mempertahankan ekosistem alam agar tetap seimbang dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, pelestarian lingkungan, serta penanganan masalah-masalah lingkungan yang dapat mengganggu keselarasan ekosistem. Konservasi ekosistem sangat penting karena ekosistem yang sehat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tak ternilai, seperti penyediaan sumber daya alam, penyaringan air, pencegahan erosi, serta keindahan-keindahan alam yang memperkaya kehidupan manusia. Upaya konservasi meliputi pembatasan eksploitasi sumber daya alam, perlindungan terhadap habitat-habitat yang sensitif, rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi, serta pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian alam. Kerusakan hutan mangrove juga menjadi salah satu penyebab ekosistem di wilayah pesisir semakin rusak, sehingga berpengaruh terhadap ekonomi warga sekitar. Namun sekarang kan dengan adanya abrasi, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, kan abrasi ini sudah merusak ke daratan yang mangrove-nya terkikis. Akhirnya dari dinas yang terkait dengan lingkungan maupun kehutanan berupaya bagaimana memulihkan kondisi mangrove terkena abrasi, ya sekarang kan direhabilitasi. Bagaimana dengan sampah yang sudah mengendap di dasar laut? Sampah, terutama plastik, menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut. Ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Koresponden CNN Indonesia Silvano Hajid menelusuri bagaimana sampah plastik di laut bisa kembali ke meja makan kita. Jika lensa kamera ini merupakan sepasang mata ikan yang berlindung di sela-sela padang lamun, beginilah kondisinya kalau lamun tertutup sampah plastik. Di kedalaman 1-2 meter, sulit menemukan ikan yang sudah mampir ke sini. Ini sampah plastik yang mengambang di perairan dangkal terperangkap padang lamun. Bagaimana dengan yang sudah mengendap? Kebanyakan lamun mulai mati karena tertutup sampah plastik dan tidak mendapatkan sinar matahari. Beberapa ikan berpencar mencari lamun yang masih sehat. Tetapi jangan senang dulu, masih ada sampah yang tercecer. Dan beginilah jika manusia berenang di antara lamun yang sekarat dan sampah plastik. Di kedalaman 3 hingga 5 meter, sampah plastik sudah menyatu dengan karang, sehingga sulit dibersihkan. Baru saja menemukan sampah, bisa dikatakan sampah plastik bekas karung, ada di sela-sela karang. Sampah ini
Kalau menutupi karang, karangnya tidak bisa bernapas dan perlahan-lahan akan mati. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi karang untuk regenerasi. Setidaknya dalam waktu 3 bulan tumbuh hanya sepersekian sentimeter. Bayangkan jika ini terjadi masif di lautan Indonesia. Apa yang terjadi dengan laut Indonesia? Satu-satunya cara untuk memungut sampah yang sudah menempel pada karang dan mengendap di dasar laut adalah dengan menyelam dan membawanya kembali ke daratan. Hingga saat ini, tidak ada satupun alat canggih buatan manusia yang mampu mencari sampah di dasar lautan. 5 menit sudah berlalu, masuk di kedalaman 15 meter. Sampah plastik ini sudah memudar warnanya. Makin ke dalam, makin banyak pula sampah yang bisa ditemukan. Karang sekitarnya mulai rusak. Tak ada warna lain yang bisa berpendar terkena sinar matahari pada terumbu karang ini. Hampir semuanya berwarna coklat keputihan. Sampai di darat, terkumpullah sampah yang kebanyakan adalah sampah plastik. Setelah menyelam selama 15 menit di kedalaman 15 meter, inilah sampah yang ditarik dari dasar laut. Ini kalau bisa saya gambarkan, sudah bersatu dengan laut. Bisa lihat ada binatang laut di sini. Tadi dia terperangkap di dalam plastik ini dan mungkin kita lepaskan saja. Walaupun kecil tapi ini sangat berguna bagi ekosistem di laut. Sampah yang Anda lihat ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa bisa mengendap di laut? Di sini ada kemasan minuman yang kalau dilihat dari bentuk fisiknya mungkin sudah terurai cukup lama di dasar laut. Tapi ini masih tertinggal sedotannya. Masih bentuk sedotan, masih bentuk plastik. Belum terurai. Sampah plastik ini butuh waktu puluhan tahun untuk terurai dan menciut dengan bantuan sinar matahari dan angin. Sampah plastik yang sudah tercacah membentuk mikroplastik dan menjadi konsumsi ikan. Lebih jauh lagi, ikan yang lebih besar memakan ikan-ikan kecil yang sudah terkontaminasi mikroplastik. Plastik ukuran mikron ini masuk dalam rantai makanan hingga dikonsumsi manusia. Mikroplastik akhirnya bersemayam di dalam tubuh kita. Beberapa tahun lagi mikroplastik ini akan menciut menjadi ukuran nano dan dengan mudahnya masuk ke dalam aliran darah binatang laut dan manusia. Mengandung bahan polimer kompleks yang akan mengikat zat kimia lainnya masuk ke dalam darah kita. Inilah malapetaka yang diprediksi para ilmuwan. Jadi kesimpulannya, konsep ekosistem adalah bahwa ekosistem merupakan sistem kompleks yang terdiri dari berbagai unsur penyusunan seperti organisme hidup, faktor abiotik, dan interaksi antara mereka. Unsur-unsur penyusunan ekosistem meliputi produsen, konsumen, dekomposer, air, udara, tanah, dan faktor iklim. Interaksi antara komponen ekosistem melibatkan hubungan simbiosis seperti mutualisme, parasitisme, dan kompetisi antar spesies. Selain itu, ekosistem juga dipengaruhi oleh faktor abiotik seperti cuaca, iklim, dan geologi. Berbagai bentuk ekosistem termasuk hutan, padang rumput, sungai, danau, laut, gurun, serta ekosistem buatan manusia seperti pertanian dan perkotaan. Aliran energi dalam ekosistem dimulai dari produsen yang menggunakan energi matahari untuk fotosintesis, kemudian energi tersebut ditransfer ke konsumen primer, konsumen sekunder, dan seterusnya dalam rantai makanan. Materi beredar dalam ekosistem melalui siklus biogeokimia seperti siklus karbon, nitrogen, dan air yang memungkinkan penggunaan ulang bahan organik oleh organisme dalam proses abiotik. Sekian video dari kelompok kami. Sebentar, si Edo mau pantun. Ada Bang Diren beli sashimi. Cakep. Beli sashiminya di Lebak Bulus. Cakep. Sekian dari kelompok kami. Semoga nilai kita bagus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kelompok kami, semoga nilai kita gak bagus. Iya.